Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Praise be to Allah who has given us many blessings, including being healthy, so that we can gather even to properly. Yang saya hormati, Kusria Dewi MTD, as a lecturer of this course, dan yang saya hormati rekan-rekan semua yang telah bergabung di Zoom meeting hari ini. Oke, sebelumnya, allow me to introduce myself. My name is Aya Asia. I am a college student at STKIP Mutiara Sukabumi, and now I am second semester of Education English Program. Dalam dunia pendidikan, alhamdulillah saya sudah mengajar kurang lebih menuju 3 tahun. Di tahun pertama yaitu tahun ajaran 2019-2020, saya diamanahi untuk mengajar fisika, dan di tahun 2020-2021 saya diamanahi mengajar fisika dan biologi, dan di tahun ajaran sekarang, tahun ajaran 2021-2022, saya diamanahi mengajar bahasa Indonesia. Nah, itulah sekilas perkenalan dari saya. For today, I want to discuss with the material with the theme is creative learning strategies to attract students English learning interest. Jadi temanya yaitu strategi pembelajaran kreatif untuk menarik minat belajar bahasa Inggris siswa. Oke, berbicara mengenai learning English ini pembahasannya tidak akan pernah lepas dari language, because English is a part of the language. Language is a communication tool used by everyone as a means to give information to others. Jadi bahasa adalah sebuah alat komunikasi yang digunakan oleh setiap orang sebagai sarana untuk memberikan informasi kepada orang lain. Di dunia ini terdapat banyak negara, di mana tentunya setiap negara memiliki bahasa yang berbeda. Perbedaan tersebut menyebabkan banyaknya bahasa bermunculan. Salah satunya yaitu bahasa Inggris. English is an international language that can connect people with the world in various aspects, including aspect of education. Jadi bahasa Inggris adalah sebuah bahasa internasional yang dapat menghubungkan masyarakat dengan dunia dalam berbagai aspek. Salah satunya yaitu aspek pendidikan. Kenapa aspek pendidikan? This is indicated by the existence of the permanent regulation that make English subject compulsory subject for students to study from junior high school to university level. Hal ini ditunjukkan oleh peraturan pemerintah yang menjadikan bahasa Inggris ini menjadi mata pelajaran yang wajib dipelajari oleh siswa mulai dari junior high school atau siswa sekolah menengah pertama atau SMP sampai ke level perguruan tinggi. This show how important it is to master a foreign language. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya penguasaan bahasa asing, especially English, khususnya bahasa Inggris, as an introduction to success in one's academic field and to support a career in the world of work. Sebagai salah satu pengantar kesuksesan seseorang dalam bidang akademik ataupun untuk menunjang karir dalam dunia pekerjaan. Hal ini dinyatakan dalam Sinaga 2020. Dalam bahasa Inggris terdapat 4 keterampilan. The first is speaking. Speaking as a productive skills. The second is writing as a productive skills. And the third is reading as a receptive skills. And the last is listening as a receptive skills. Nah, coba, do you know what is the difference of productive skills and receptive skills? Apakah kalian tahu apa perbedaan dari productive skills dan receptive skills? Oke. Jadi, productive skills adalah sebuah kemampuan untuk memproduksi bahasa atau untuk mengungkapkan ide. Sementara receptive skills adalah kemampuan untuk menyerap bahasa atau untuk menerima ide. Untuk menguasai bahasa Inggris yang lebih optimal, maka perlu sebuah peran untuk mendukung keempat keterampilan tadi. Keterampilan tersebut diantaranya, the first is vocabulary. Vocabulary is the basic elements of language. Jadi vocabulary ini adalah elemen dasar dalam bahasa. Jika seseorang menguasai vocabulary, maka dia akan
akan mudah menyampaikan informasi atau ide-idenya kepada orang lain. Akan tetapi, jika seorang tersebut tidak menguasai vocabulary, maka dia akan kesulitan menyampaikan ide-idenya atau pengetahuannya kepada orang lain, terutama dia akan kesulitan dalam mengembangkan keterampilan speaking-nya. The second is pronunciation. Pronunciation adalah pelafalan. Harmer menyatakan, jika siswa ingin lancar dalam berbahasa Inggris, maka dia harus menguasai pronoun yang benar. Karena di dalam bahasa Inggris ini, pronunciation-nya berbeda dengan bahasa Indonesia. Jika dalam bahasa Inggris, apa yang ditulis dengan cara pengucapannya itu berbeda. Jika dalam tulisan A, dibacanya itu Z. Gitu. Tapi di dalam bahasa Indonesia ini, apa yang ditulis dengan cara pengucapannya itu sama. Misalkan menulisnya A, cara bacanya juga sama, itu A. And the last is grammar. Grammar adalah struktur dalam bahasa atau tata bahasa. Nah, ini ketiga elemen yang mendukung keterampilan dalam berbahasa Inggris. Coba menurut kalian, what are the most difficult skills for learners to master? Keterampilan apa sih menurut kalian yang paling sulit dikuasai oleh pembelajar bahasa Inggris? Ada yang bisa menjawab? Oke, dalam jurnal Pedagogia, nama penelitinya itu adalah Megawati Pika, dengan judul penelitian kesulitan mahasiswa dalam mencapai pembelajaran bahasa Inggris secara efektif. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa speaking is at the highest level, bahwa speaking berada di level yang paling tinggi. Hal ini berarti speaking ini adalah merupakan keterampilan yang paling sulit dikuasai oleh pembelajar bahasa Inggris. Terus, apa sih speaking itu? Kenapa sulit dikuasai? Harmer 2001 defines speaking ability as the ability to speak fluently presuppose not only knowledge of language features, but also the ability to process information and language on the spot. Jadi, Harmer mendefinisikan bahwa kemampuan speaking sebagai kemampuan untuk berbicara dengan lancar yang diandaikan bukan hanya pengetahuan tentang ciri-ciri bahasanya, akan tetapi juga kemampuan untuk memproses informasi dan bahasa di tempat. While Brown and Panda state that speaking is a productive skill which involves oral production tasks that can be empirically and directly observed. Sementara Brown dan Priampada menyatakan bahwa speaking adalah sebuah productive skill yang melibatkan tugas produksi lisan yang dapat diamati secara empiris dan langsung. Nah, dari kedua definisi tersebut dapat disimpulkan that speaking is a skill that involves the oral task of pronouncing vowel symbol to share information, knowledge, ideas, and opinion with others. Jadi dapat disimpulkan bahwa speaking adalah sebuah keterampilan yang melibatkan tugas lisan dalam mengucapkan simbol vokal untuk berbagi informasi, pengetahuan, ide-ide, dan pendapatnya dengan orang lain. Oke. Terus, apa sih faktor yang menjadikan speaking ini berada di level yang paling tinggi kesulitannya? Di sini ada beberapa faktor. The first is lack of vocabulary in English, yaitu kekurangan vocabulary dalam bahasa Inggris. Jadi kurangnya penguasaan kosakata dalam bahasa Inggris. Kemudian the second is hard to memorize, yaitu susah untuk dihafal. The third is difficult pronunciation, yaitu pelafalannya yang sulit karena jelas sekali bahasa Inggris ini berbeda dengan bahasa Indonesia. And then afraid to make mistakes, yaitu takut membuat kesalahan sehingga dapat ditertawakan oleh teman. And the last is lack of knowledge of grammar, yaitu kurangnya pengetahuan dalam grammar. Nah, kelima faktor ini yang menjadikan speaking ini berada di level yang paling tinggi kesulitannya. Biasanya faktor-faktor ini berada dalam lembaga pendidikan. Di dalam lembaga pendidikan, khususnya di sekolah menengah atas, bahasa Inggris ini menjadi mata pelajaran yang wajib dipelajari oleh siswa. Namun dalam prakteknya, baik guru atau siswa masih menghadapi banyak masalah ketika proses pembelajaran di kelas. Hal ini menjadikan guru harus menyusun strategi agar proses pembelajaran ini efektif dan menyenangkan. Strategi is a way to achieve a goal based on an analysis of external and internal factors. Jadi strategi adalah sebuah cara untuk
mencapai tujuan berdasarkan analisis faktor eksternal dan internal. Di sini ada beberapa strategi yang dapat diterapkan oleh guru ketika akan mengajar speaking English di dalam kelas. The first is discussion. This activity is widely used by teacher to speaking in class. Jadi kegiatan ini yang paling sering digunakan oleh guru ketika mengajar speaking dalam kelas. It can be used individually but mostly in group of students. Kegiatan ini, jadi di sini itu guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok, and through this activity, students can share their thoughts and ideas with their friends so that the teaching process can be communicated. Jadi melalui ini siswa dapat berbagi pengetahuan mereka dan ide-ide mereka dengan teman mereka sehingga proses pengajaran dapat komunikatif. Kemudian the second is role play and simulation. Role play is an activity that directs students to express language by pretending to be in social context in having social rules. Jadi role play ini adalah kegiatan yang mengarahkan siswa untuk mengekspresikan bahasanya dengan berpura-pura berada dalam konteks sosial tersebut. In the simulation, students can bring items to class to create a realistic environment. Dalam simulasinya, siswa dapat membawa barang-barang ke kelas untuk menciptakan lingkungan kelas yang realistik. And then the third is communication games. Agustiawati said that using games in a learning environment would not only change the dynamic of the classroom, but also rejuvenate students and help the brain to learn more effectively. Jadi Agustiawati mengatakan bahwa penggunaan game dalam lingkungan pembelajaran bukan hanya mengubah dinamik kelas, akan tetapi juga dapat meremajakan siswa dan membantu otak mereka untuk belajar lebih efektif. Dan dengan game juga suasana kelas akan menyenangkan sehingga siswa tidak akan mudah boring atau bosan berada di dalam kelas. The last is questionnaire. Questionnaire are very useful because they ensure that both the questioner and the respondent have something to say to each other. Jadi questionnaire ini sangat berguna karena baik penanya atau responden dapat mengatakan sesuatu satu sama lain. Di sini, when they do, the teacher can act as a research, assisting them in the design process. Jadi di sini itu ketika siswa melakukan kegiatan ini, guru bertindak sebagai sumber yang membantu mereka dalam proses mendesain pertanyaan. Nah, inilah pembahasan untuk creative learning strategies. Maybe that's enough. Any question, guys? Apakah ada pertanyaan? Kalau tidak ada, maybe that's enough for me. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga apa yang dijelaskan ada manfaatnya. Thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.